Shalom saudara, saat ini saya dan saudara akan merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya saudara, LAI memberikan perikop dari ayat ini, yaitu pokok anggur yang benar. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua jelas sekali dinyatakan bahwa Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Kata benar di sini itu berarti yang sejati, yang murni, tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan. Keadaan yang sebenar-benarnya. Nah, dan Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan Bapa adalah pengusahanya. Dan di ayat yang kedua dikatakan bahwa kita, umat Allah, itu sebagai ranting yang melekat pada Kristus. Dengan demikian, kita melihat bahwa di dalam ayat ini, Yesus sedang menganalogikan relasi antara Kristus, Bapa, dan umatnya, kita. Ya, menariknya saudara, ada dua ranting yang melekat pada Kristus. Yang pertama adalah ranting yang tidak berbuah. Ya, ternyata ada juga ranting yang tidak berbuah yang melekat kepada Kristus. Nah, ranting yang tidak berbuah ini itu lebih tepatnya diambil. Dan ranting yang berbuah akan dibersihkan oleh Bapa yang menjadi pengusahanya, yang memperhatikan pertumbuhan ranting. Yang menarik saudara, mengapa ranting yang sudah menghasilkan buah masih harus dibersihkan? Mengapa ranting yang sudah menghasilkan buah masih harus dibersihkan? Nah, ayat tersebut menjawab agar ranting tersebut lebih berbuah banyak. Apa yang dapat kita pahami dari perkataan ini, pernyataan ini? Ternyata saudara, orang-orang yang melekat kepada Kristus, orang-orang yang melekat kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang akan terus-menerus mengalami pembersihan. Tidak ada orang yang melekat kepada Kristus, yang dibenarkan, yang menerima keselamatan, lalu dia terbebas begitu saja, dia tidak mengalami yang namanya pemurnian dan pembersihan lagi. Nah, dari ayat ini kita mengerti bahwa orang yang sekalipun sudah melekat kepada Kristus sebagai pokok kehidupannya, ia akan terus mengalami yang namanya pemurnian. Justru memang akan terus mengalami pemurnian. Supaya apa? Supaya kehidupannya akan terus menghasilkan buah yang banyak. Ya. Nah, kita mengerti bahwa ternyata kehidupan orang percaya yang sejati itu tidak hanya berhenti pada momen ia mengenal Tuhan, ia percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu ia melekatkan hidupnya kepada Kristus, melainkan sadar bahwa kehidupannya akan terus-menerus mengalami yang namanya pembersihan, ya, penyucian. Nah, dibersihkan oleh apa? Dibersihkan oleh firman, sang firman.
Ternyata kita mengerti bahwa untuk menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan ini, itu harus melibatkan dua hal. Yang pertama adalah selalu melibatkan pembersihan dan pemurnian. Ternyata ranting yang menghasilkan buah yang banyak itu adalah ranting yang terus mengalami pembersihan, terus mengalami dibersihkan oleh pengusahanya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita akan menghasilkan buah yang begitu banyak, yang melimpah-limpah ketika kita dengan kerelaan hati kita, dengan kesadaran kita memberikan diri kita untuk mau dibersihkan dan dimurnikan terus-menerus setiap waktu. Karena memang kehendak Allah ialah agar kita berbuah banyak melalui firman-Nya. Yang kedua, untuk menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita, selain kita sadar bahwa hidup ini memerlukan pembersihan terus-menerus, adalah dengan kita melekat kepada Kristus yang menjadi pokok dari kehidupan kita, sumber dan senter dari kehidupan kita. Melekat di sini bukan hanya sekadar menempel ya saudara, tetapi melekat di sini itu kita benar-benar mengalami penyatuan. Karena kenapa? Karena pohonlah yang akan memberikan kehidupan, ya, memberikan power untuk ranting dapat menghasilkan buah yang baik. Sehingga kehidupan kita, agar kita dapat menghasilkan buah yang baik yang sesuai dengan kehendak Bapa, kehidupan kita itu harus menjadi satu dengan Kristus yang menjadi pokok dari hidup kita. Menjadi satu, tinggal tetap dan setia. Saudara, layaknya pohon anggur menghasilkan buah anggur pastinya. Karena tidak pernah ada pohon anggur menghasilkan buah semangka atau pohon durian menghasilkan buah anggur sebaliknya ya. Nah, pasti pohon anggur akan menghasilkan buah anggur. Dengan demikian kita mengerti bahwa buah itu akan selalu mencerminkan pohonnya. Ya, buah itu akan mencerminkan pohonnya. Ketika kita tahu, oh ini buah anggur, pasti dia berasal dari pohon anggur. Oh ini buah durian, dia pasti berasal dari pohon durian. Ya, dengan demikian buah itu akan selalu mencerminkan pohonnya. Dan jika buah selalu mencerminkan pohon, ada pertanyaan yang harus menjadi perenungan saya dan saudara. Maka siapa dan seperti apakah pohon dalam kehidupan kita? Apakah pohon dalam kehidupan kita adalah Kristus? Apakah sumber dan senter dari kehidupan kita adalah Kristus? Atau hal-hal lainnya? Uang, pasangan bahkan, dan hal lainnya yang membuat kita begitu fokus hanya kepada satu hal itu saja, sehingga kita mengesampingkan Kristus? Atau memang Kristus yang menjadi pusat dari kehidupan kita? Nah, jika Kristus adalah pohon di dalam kehidupan kita, jika memang Kristus adalah senter dalam kehidupan kita, pertanyaan selanjutnya yang harus kita renungkan adalah, sudahkah buah di dalam hidup kita mencerminkan Kristus yang menjadi pokok dari kehidupan kita? Sudahkah buah kita, buah dari kehidupan kita adalah buah yang manis, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Bapa? Atau kita sedang menjadi seperti buah yang dibungkus oleh plastik, kelihatannya berbuah, kelihatannya baik, ternyata begitu dibuka busuk. Ya, ternyata begitu dibuka kehidupan kita hanyalah kekristenan yang pura-pura, semuanya tameng, seolah-olah Kristus yang tinggal menjadi sumber dalam kehidupan kita, tetapi nyatanya buah yang kita hasilkan itu buah yang tidak sesuai dengan karakter dan teladan Kristus. Nah, saudara, hal yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, terutama saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, ada dua. Yang pertama, kita sadar bahwa ternyata orang yang sejati, orang yang percaya, yang sejati percaya kepada Kristus, itu bukan orang yang terlepas dari yang namanya pemurnian, proses pembentukan diri, pemurnian diri, pembersihan hati, hidup, dan sebagainya. Ternyata orang yang sudah
percaya kepada Kristus, yang sudah yakin bahwa dia diselamatkan melalui Kristus, di dalam Kristus, itu bukan berarti membuat orang tersebut langsung terbebas dari yang namanya pembentukan dan penyucian diri. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita masih berbenturan dengan segala hal dalam dunia ini. Nah, kita masih memerlukan yang namanya proses pembersihan, pembentukan hidup kita, pembentukan karakter kita, pembentukan hati kita, pemurnian kehidupan kita untuk semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan gambarannya. Nah, hal itu yang harus kita sadari agar ketika kita mengalami yang namanya benturan-benturan dalam hidup ini, mengalami yang namanya kesesakan ketika kita kok mengikut Kristus, kok rasanya malah menjadi sesak ketika kita menjadi orang yang mau sungguh-sungguh hidup dengan teladan Kristus, kok rasanya malah jadi semakin terkekang di tengah-tengah dunia ini. Kita harus sadar, saudara, bahwa memang itulah yang menjadi upah kita ketika kita menjadi percaya di dalam Kristus, kita menerima keselamatan, tapi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Yaitu resikonya upah kita adalah kita hidup memikul salib kita. Apa salib kita? Mengalami pembersihan demi pembersihan, pemurnian demi pemurnian, day by day, setiap hari, setiap waktu kita akan mengalami yang namanya pemurnian. Dan yang kedua yang harus kita renungkan adalah orang yang sudah menjadikan Kristus sebagai pusatnya itu harus terus menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Buah yang sesuai dengan kehendak Bapa, bukan lagi kehendak pribadi kita, tetapi kehendak Bapa. Saudara, kiranya firman yang begitu singkat ini dapat kembali mengingatkan kita semua, saya dan saudara, agar kita menghasilkan buah yang manis dan baik dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak Bapa. Jika memang Kristus itu yang menjadi sumber dari kehidupan saya dan saudara. Firman ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang di dalam Kristus bukanlah mereka yang terhindar dari pemurnian dan pembentukan diri. Ya. Melainkan mengingatkan kita bahwa orang yang di dalam Kristus justru setiap waktu akan terus-menerus mengalami pemurnian. Karena apa? Karena itulah yang membuat kita semakin berbuah banyak. Itulah perenungan firman Tuhan pada saat ini, kiranya dapat menguatkan kita, meneguhkan kita, dan kembali mengingatkan kita. Amin. Allah memberkati kita semua.